Pendidikan Geografi 2017 akan menyampaikan materi tentang dinamika hidrosfer dan pengaruhnya terhadap kehidupan, khususnya subbab materi perairan darat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Baik ya? Baik. Sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Supaya kita belajarnya enak, coba kursi dan mejanya dirapikan, terus sampah-sampah yang ada di kolong meja di pojok ruangan tolong dibuang ya, terus jendelanya juga dibuka. Apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Oke, minggu kemarin kita sudah mempelajari dinamika atmosfer. Sudah paham kan apa itu dinamika atmosfer? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, kita langsung masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Di sini kita akan mempelajari apa itu hidrosfer, pembagian hidrosfer, dan lain-lain. Ya, kita langsung masuk saja ya. Apa itu hidrosfer? Ada yang tahu pengertian hidrosfer? Nggak ada ya, oke. Hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi dan bawah bumi atau tanah. Ada yang tahu bagaimana siklus hidrosfer itu terjadi? Tidak. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana siklus hidrosfer. Saya akan menjelaskan proses terjadinya hidrosfer. Yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air oleh cahaya matahari, di mana air ini mengubah air menjadi uap atau gas. Selanjutnya adalah sublimasi. Sublimasi ini adalah proses evaporasi oleh salju atau es, di mana perubahan padat menjadi cair, kemudian cair berubah menjadi uap ataupun air. Selanjutnya adalah transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan air pada tumbuhan yang melalui stomata ataupun mur daun. Selanjutnya adalah proses evapotranspirasi. Proses evapotranspirasi adalah gabungan dari evaporasi dan transpirasi, di mana keduanya dipengaruhi oleh cahaya matahari, kelembapan, tekanan, dan suhu udara. Selanjutnya adalah kondensasi. Kondensasi adalah proses berubahnya uap air menjadi awan, dan awan berubah menjadi tetesan air yang cair akibat pendinginan. Adalah proses adveksi. Adveksi adalah proses pergerakan air secara horizontal melalui atmosfer karena adanya perbedaan tekanan udara. Ini adalah proses presipitasi. Presipitasi adalah proses jatuhnya uap air yang terkondensasi ke bumi sebagai hujan. Selanjutnya adalah proses aliran permukaan atau runoff, yaitu proses mengalirnya air ke permukaan tanah. Proses infiltrasi. Infiltrasi adalah proses perembasan air ke dalam permukaan tanah secara vertikal maupun horizontal melalui pori-pori tanah dan batuan. Dari penjelasan proses hidrosfer tadi, sudah pada paham? Paham, Bu. Baik, selanjutnya saya akan membahas macam-macam siklus air. Siklus air dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu siklus panjang. Yang kedua adalah siklus sedang. Dan yang ketiga adalah siklus pendek. Dari ketiga siklus ini, saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk mempelajarinya di rumah kalian masing-masing. Bisa dipahami? Bisa, Bu.
Selanjutnya kita akan membahas perairan darat. Perairan darat itu dibagi atas perairan tanah, air tanah, ataupun air permukaan. Yang pertama kita akan membahas air tanah dan pemanfaatannya. Air tanah adalah proses bergeraknya air di dalam tanah yang berada di dalam ruangan antara butir-butir tanah yang meresap ke dalam tanah bergabung menjadi suatu lapisan tanah yang disebut dengan aquifer. Air tanah dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu porositas tanah, tingkat porositas tanah dan batuan. Yang kedua yaitu kemiringan lereng, dan yang ketiga adalah kelembaban tanah. Kita sama-sama tahu bahwa air itu sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Saya akan menjelaskan apa saja manfaat air tanah terhadap kehidupan manusia. Yang pertama adalah sebagai bagian dari siklus hidrologi. Yang kedua adalah sebagai pemenuh kebutuhan manusia seperti mencuci, memasak, dan minum. Yang ketiga adalah sebagai irigasi pertanian yang dialirkan dari sungai ke sawah. Selanjutnya coba jawab. Sebagai proses produksi dari industri kecil dan industri rumah tangga. Ya, baik, benar ya, bagus sekali. Sampai di materi ini, apakah ada yang belum jelas? Jelas, Bu. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Selanjutnya kita akan membahas materi sungai dan pemanfaatannya. Sungai adalah aliran yang mengalir yang berasal dari sumber atau hulu menuju ke muara atau hilir. Air sungai bisa berasal dari air hujan, pencairan es, dan dari gletser. Kemudian, daerah aliran sungai dibagi menjadi 3, yaitu hulu, tengah, dan hilir. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi sungai. Sungai diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama yaitu sungai episodik, atau sungai permanen. Yang kedua adalah sungai periodik, atau sungai non permanen, dan yang ketiga adalah sungai eternal. Berdasarkan sumber airnya, sungai dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah sungai hujan, yang kedua adalah sungai gletser, dan yang ketiga adalah sungai campuran. Dari ketiga sungai ini ada contohnya masing-masing di Indonesia khususnya. Nanti kalian bisa mencari di buku-buku dan database lain. Selanjutnya kita akan membahas pola aliran sungai. Pola aliran sungai itu dibagi menjadi 8. Yang pertama adalah pola dendritik, yang kedua adalah anular, yang ketiga adalah rektangular, yang keempat adalah telis, yang kelima adalah inet, yang keenam adalah anular, yang keenam adalah sentrifugal, yang ketujuh adalah sentripetal, yang kedelapan adalah paralel. Adapun manfaat sungai seperti yang pertama adalah sebagai penampung dan mengalirkan air, yang kedua adalah sebagai tempat ekosistem, yang ketiga adalah pembangkit listrik, selanjutnya adalah sebagai tempat wisata, kemudian adalah sumber air kehidupan, kemudian adalah pencegah banjir, dan lain-lain. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham ya? Paham, Bu. Demikian materi yang saya sampaikan pada hari ini tentang dinamika hidrosfer dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Materi lainnya akan saya sampaikan di minggu depan ya. Untuk tugas yang saya berikan tadi jangan lupa dibaca dan dicari di rumah.
Ya? Ya Bu. Kalian harus sering-sering membaca buku di rumah supaya pengetahuan kalian tambah. Ya Bu. Ya, baik. Untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.